Moya madrasah kita, moya itu sumbernya jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Para sandiwan dan sandiwati kelas 3 madrasah online yang berulum yang saya cintai. Dalam sholat itu ada istilah fardu, ada istilah sunnah. Yang sunnah ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Yang fardu itu seperti bacaan Fatihah, seperti rukuk, sujud, itu laksana kepala kita. Seandainya tubuh ini enggak ada kepalanya, pasti mati, dipastikan mati. Demikian pula kalau sholat kita tidak melaksanakan fardu-fardunya, maka sholat kita pun mati, tidak ada gunanya. Kemudian sunnah-sunnah ab'ad ya. Sunnah ab'ad ini sunnah-sunnah yang kalau kita tinggalkan, disunahkan mengerjakan sujud sahwi. Jadi kalau dalam tubuh kita diibaratkan seperti anggota tubuh kita, tapi yang tidak sampai menyebabkan kematian. Misalnya kita buntung tangannya, kan masih hidup, tapi tentunya akan tidak nyaman dilihat oleh mata karena buntung. Demikian pula sholat. Kalau kita nggak mengerjakan sunnah abad ini, contohnya kunut. Nah, kunut itu sunnah abad. Kalau kita nggak kunut, ya laksana tubuh kita yang buntung. Kemudian ada sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah ini sunnah tapi tidak sampai mengerjakan sujud sahwi. Tidak disunahkan mengerjakan sujud sahwi. Contohnya seperti membaca tasbih ketika sujud, membaca tasbih ketika ruku. Ini ditinggalkan pun kita nggak apa-apa, bahkan tidak disunahkan sujud sahwi. Kalau dalam tubuh kita maka diibaratkan seperti alis, seperti ya sesuatu yang enggak sampai buntung, tapi juga kalau kita lihat ya enggak nyaman juga. Wong langkah alisnya kan yo wagu di delong. Maka kalau kita mengerjakan sholat ya hendaknya ya fardunya, ya sunnah ab'adnya, ya sunnah hay'ahnya kita kerjakan. Yang aneh kita kalau sholat kita sering hanya melakukan yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu saja. Yang sunnah-sunnah kita tinggalkan. Nah, sementara kalau kita dalam merawat tubuh kita, ini inginnya ya semuanya terlihat indah ya. Alisnya pun sampai ditebelin itu kan, ditebelin demikian tebel. Nah, itu ibaratnya sunnah hay'ah. Kalau sunnah hay'ah kita tinggalkan, ya seperti itu, kita nggak punya alis berarti ya, orang nggak punya alis atau nggak punya rambut gitu kan kurang elok dilihat. Jadi kalau bisa ya kalau kita sholat ya fardunya ya sunnah abadnya, ya sunnah hay'ahnya kita kerjakan. Adapun sunnah-sunnah abadnya sholat itu ada 20 ya, ada 20. Ini kalau kita bahas terlalu panjang, ini akan saya sebutkan 4 saja ya, nanti anak-anakku sekalian untuk menyimak pelajaran sendiri. Yang pertama kunut. Jadi kalau kita tinggalkan kunut, maka kita sunnah untuk mengerjakan sujud sahwi. Yang kedua berdirinya kunut ya, berdirinya kunut artinya apa? Misalnya bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri, dia tinggalkan, dia nggak mampu berdiri, misalnya dia sholat sambil duduk ya, sholat subuh karena dia dalam kondisi sakit, maka nggak apa-apa, tapi kan dia nggak berdiri ketika kunut. Nah ini sunnah sujud sahwi. Yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam kunut. Jadi ketika dalam kunut kok tidak membaca sholawat, maka berarti dia meninggalkan sunnah abad, yang artinya dia sunnah sujud sahwi.
Dan yang keempat, berdiri saat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam kunut. Itu contohnya seperti tadi, duduk, sholat sambil duduk ya. Dia membaca sholawat tapi sambil duduk ketika kunut. Maka disunahkan juga untuk sujud sahwi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak pelajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.